Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah pagi ini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Halo, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat streaming. Tuhan ada di mana
aja ya, tidak dibatasi ruang, waktu, tempat. Dialah yang maha hadir. Di mana ada hati yang menyembah, Tuhan hadir di tempat itu. Amin. Mari sudah siap kita mau bersekutu dengan Tuhan pagi ini, mau bangun mezbah persembahan kita untuk Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha baik, yang menyertai hari-hari di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Mari bawa hati kita, bawa penyembahan kita, karena Dialah yang baik. Haleluya. Mungkin hari-hari ini masalah belum selesai, ya persoalan belum selesai, belum ada jalan keluar. Tapi dengan iman terus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk tolong kita. Dia Tuhan yang sama, yang membawa bangsa Israel keluar dari kebuntuan. Dia Tuhan yang sama, yang membawa bangsa Israel melewati laut berawi, melewati kemustahilan. Dia juga Tuhan yang sama yang hari ini yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Amin. Sampai di satu titik kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saatnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Sungguh mendekat kepadamu, merasa tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Ingin selalu
sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-perbuatan tangan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Bukan karena hebat dan gagahnya kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, karena kami percaya Tuhan. Bukan hebatnya kami dalam mengelola kesehatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berikan kami kerinduan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu kesempatan yang indah. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu dengan-Mu pagi ini Tuhan. Mari ya Bapa, Roh kasih karunia turun di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau temukan motivasi hati kami. Adalah motivasi hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma sekedar rutinitas setiap minggu kami datang di tempat ini Tuhan, tapi Kau temukan hati kami, kerinduan kami. Kami mau bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Kau ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita nikmati saat ini. 6 hari lamanya kita telah berupaya berusaha di pekerjaan kita, di studi kita. Mari waktu ini biar menjadi waktu antara kita dengan Tuhan. Menjadi waktu yang terbaik kita. Kita tinggalkan semua rutinitas kita. Biar waktu ini menjadi waktu yang terbaik, menjadi momen yang terbaik antara kita dengan Allah. Haleluya. Kau yang kami ingini Tuhan, Kau yang kami ingini Tuhan, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami rindukan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh biar dalam hidupku. Ku indah bersamamu ini.
percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Kau akan membawa kami semakin naik dan semakin naik. Biar Engkau semakin bertambah di dalam kami dan kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Biar semakin nampak kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kasih salam samping kanan dan kirinya, katakan Yesus baik. Ya, senyumnya yang lebar ya. Jangan tanggung-tanggung kasih senyumnya. Haleluya. Coba lambaikan tangan yang percaya Yesus baik, amin. Ya. Mau apapun kondisi kehidupan kita, ya Allah yang selalu merancangkan hari depan yang penuh harapan, ya. Masa depan yang gilang gemilang. Haleluya. Atau berarti kita nyanyikan pujian ini. Kita belajar lagu baru ya.
boleh melawat kami pagi ini. Terima kasih untuk kepastian kemenangan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami melewati pergumulan, waktu, dan tantangan dalam kehidupan ini. Kami boleh melihat karya-Mu digenapi dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi ini kami akan dengar firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pagi ini. Berikan kepada kami konsentrasi yang kuat, bahkan pengurapan yang baru atas kami semua, atas hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, ataupun kami semuanya mengikuti ibadah secara streaming dari rumah masing-masing. Kami berdoa pengurapan yang sama, pengurapan yang baru itu mengurapi kami semua, sehingga kami boleh dapat menangkap pesan Tuhan yang istimewa yang kami akan dengar pada pagi ini. Untuk menolong kami, berkati kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, katakan sama-sama amin. Nama Tuhan, thank you untuk tim Prophetic yang boleh melayani kita. Shalom ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semua. Ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, tidak seperti biasa, saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk kita ngobrol kanan kiri muka belakang, karena gereja bicara tentang hubungan. Ya, kekristenan bicara tentang hubungan. Tidak lazim kalau kita tidak saling kenal sebelah kanan kiri muka belakang. Ibu Emma, apakah Anda sudah kenal sebelahmu? Iya dong. Tolong sapa dong kalau belum. Pak Bambang depan Anda sudah tahu namanya siapa? Ayo, saya kasih kesempatan 1-2 menit ini, silakan ngobrol. Silakan. Oh serius? Serius, silakan ngobrol. Oke. Ada yang masih diam? Halo. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Nah, bagaimana hubungan bisa tersambung kalau tidak ada connect? Salah satu untuk connect satu dengan yang lain adalah komunikasi. Komunikasi, ngobrol. Hai, halo Feni. Kapasanmu kabarnya bagaimana? Oh, kok kapasannya? Itu, maksud saya komunikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sudah? Belum 2 menit loh. Saya masih kesempatan. Karena kalau sudah lebih dari 2 menit berarti fokus kepada perhatian firman Tuhan yang akan sampai kepada kita. Atau Pak Iyar, saya izin dulu ke belakang. Boleh, silakan. Masih ada waktu 1 menit. Andri sudah siap? Oke. Mari kita akan belajar bersama-sama pagi ini dengan sebuah topik tentang finishing strong. Apa tuh finishing strong? Roti kah? Ini identitas baru yang memang perlu bersama-sama kita renungkan, kita hidup bersama-sama. Kita lebih dahulu akan baca dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya akan membaca, mengajak Bapak Ibu Saudara semua karena hanya 3 ayat, karena memang fokus kita ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu supaya kita bisa mengetahui secara menyeluruh, secara komprehensif. Maka kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-6. Oke? Kelihatan semua? Amin? 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu siapakah dia? Ini adalah Michael Jordan. Michael Jordan, atlet basket. Dan Detikcom merilis dia adalah atlet terkaya sampai dengan hari ini. Tapi saya membaca historis dari kisah Michael Jordan.
Ini adalah kisah yang menurut saya adalah kisah yang sangat menakjubkan. Dia lahir di Brooklyn, USA, Amerika Serikat, tahun 63. Ketika usia 13 tahun, karena memang ayahnya, kedua orang tuanya dikaruniai 5 bersaudara dengan dia, jadi dia punya 4 bersaudara, dan ayahnya memiliki penghasilan yang minim. Suatu hari ketika dia berusia 13 tahun, dia panggil ayahnya. Ayahnya membawa baju bekas. Jordan, kamu tahu baju ini? Iya. Tolong jual dengan harga $1. Tentunya dengan baju bekas $1 menurut dia tidak mungkin. Papa, ayah tidak mau, alasan apapun, jual, harus mendapatkan $1. Kemudian Jordan ini berusaha untuk bagaimana menemukan supaya baju yang bekas tadi itu bisa berharga $1. Dia mencuci, dia menyetrika, karena tidak punya setrika ya, ditaruh, dilipat, kemudian ditaruh di bawah bantal, dan besoknya baru dibawa ke tempat boleh dibilang kereta bawah tanah begitu. Dia mulai pasarkan, dia mulai jual, dia tawarkan itu. Ternyata tidak waktu yang cepat, dia laku-laku. Dia menunggu 6 jam, 9 jam, tidak laku. Tapi dia ingat kata-kata ayahnya, kamu harus mendapatkan $1. Ternyata di menit setelah melewati 9 jam, ada seorang yang membeli pakaian. Dan kemudian dia datang kepada ayahnya, Pak, aku telah mendapatkan $1. Kemudian ayahnya ternyata bawa baju pakaian bekas lagi. Oke, sekarang ini juga jual dengan harga $20. Baju bekas $20. Mana mungkin bisa, katanya Michael Jordan. Dan dia mulai berkreasi. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya kaos bekas, baju bekas itu bisa harga $20. Setelah dicuci dan dibersihkan, ya, disetrika, dilipat dalam tumpuk bantal, besoknya lagi dibuka, ternyata masih luncak gitu ya. Kemudian dia ingat sepupunya dia adalah seorang pelukis. Dia bawa baju bekas tadi itu kepada sepupunya, tolong lukis Mickey Donald dan Mickey Mouse yang lucu ya. Semuanya mulai melukis, dan ketika dia lukis jadi, dia mulai pasarkan di sekolah taman kanak-kanak, di daycare begitu, tempat penitipan anak begitu ya. Dia mulai tawarkan 1 jam, 2 jam belum ada yang nawar. Ternyata di 2 jam, 3 mau menuju ke 3 jam begitu, ada seorang yang mengantar anak. Dia tertarik dengan lukisan Mickey Mouse dan Donald Bebek yang lucu, dan ternyata dibeli dengan harga $20 dan mendapatkan tip $5. Jadi $25. Dia senang, dia bangga, dia datang kepada ayahnya, Papa, ini lihat, aku telah mendapatkan $25. Wah, hebat kamu nak. Tapi Papa punya tugas lagi buat kamu. Sekarang jualah baju ini bukan $20, tapi $200, dan baju yang bekas yang juga akan dijual. Dia mulai berpikir keras, caranya $200, itu bukan angka yang kecil. Nah, dia mulai berpikir dan cari informasi bagaimana caranya. Suatu ketika di kotanya itu ada artis yang sedang promo, artis film Charlie Angels, ya. Charlie Angels, cewek-cewek yang keren-keren ya, yang menjadi bintangnya begitu. Datang ke kotanya dan dia dengar itu, kemudian Michael Jordan kecil usia 13 tahun itu menerobos kerumunan orang yang banyak tadi itu dan minta tanda tangan kepada salah satu artis itu, ditandatangani. Wah, dia berteriak, wah senang, luar biasa. Dia berjuang sedemikian hebat, dan kemudian dia mulai jual.
ternyata cara menjualnya berbeda. Dia lelang kaos yang sudah ada tanda tangan artis Farah Facet kalau tidak salah. Dia tanda tangan itu, dan ada satu pengusaha yang membeli dengan harga $1.200. Dia senang, dia bangga banget, dan dia datang kepada papahnya. Pak, aku berhasil. Papa menyuruh aku menjual baju bekas ini dengan harga $200. Tapi ini uang $1.200. Papahnya bangga, kamu hebat. Karena dia adalah keluarga miskin. Semua yang kamu lakukan tadi itu untuk membantu keluarga. Ketika berada di kamar, karena memang Jordan ini tidur satu kamar dengan papahnya, dan hanya karena kamarnya sempit, dia kaki papahnya dan kaki dia itu beradu begitu. Kemudian papahnya mulai tanya kepada dia, "Nak, apa yang kamu dapat pelajari dari apa yang papa suruh kepadamu? Apa yang dapat kamu pelajari?" katanya. Jordan menjawab, "Semua hal yang tidak mudah, semua hal yang sulit, jika kita mau berpikir dengan otak kita, pasti bisa. Ya, tapi itu bukan maksud papa. Kamu perlu perhatikan. Pakaian bekas yang kamu jual harganya murah bisa ditingkatkan dari $1, $20 sampai $1.200. Apalagi kamu manusia, pasti Tuhan punya rencana dan potensi yang hebat dalam dirimu. Pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harganya, apalagi kamu manusia, nak." Kata-kata itu mulai ada dalam benak pikirannya dia. Dan sejak itu mindsetnya dirubah. Sekalipun ada diskriminasi karena dia kulit hitam, sekalipun tidak ada hubungan koneksitas dengan baik dengan banyak orang karena dia kulit hitam, sekalipun dia lahir dari keluarga miskin, tapi hari itu seperti petir menyambar pikirannya, duar begitu, dibuka pikirannya. Iya ya, kalau pakaian bekas saja bisa ditingkatkan, apalagi saya sebagai manusia, pasti ada potensi besar. Dan Detikcom merilis dia adalah seorang atlet paling kaya. Pendapatan atau kekayaannya terakhir ya, ini langsung saja, kekayaannya itu sebanyak 2,2 miliar US dollar atau setara 34,26 triliun jika dikurskan 15.572. Sejak dia mendapatkan brainwash, kalau boleh saya bilang, dari papanya tadi itu, pikirannya mulai terbuka dan dia mulai melihat, menggali potensinya. Dan dari sejak usia 13 tahun dia mulai bermain basket. Dan di klub Chicago Bulls yang dia main di situ, ketika dalam satu pertandingan itu juga income yang besar bagi klubnya ketika dia main dimanapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa berpikir menjelekkan kita, manusia bisa berpikir apapun tentang kita, tapi ada potensi besar yang memang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita terbatas, sekalipun kita dilahirkan di tempat yang mungkin kita nggak sangka, kita dilahirkan dalam keluarga yang pas-pasan, tapi kalau kita punya Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita, dia akan memampukan kita. Karena sejak dia mendapatkan kata-kata dari papanya itu, dia mulai berubah, dia mulai cari tahu, cari informasi bagaimana mengasah potensi yang dimilikinya. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa di usia yang relatif muda, ya, relatif muda, 20-30-an, dia sudah menjadi orang yang kaya karena kemampuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang finishing strong,
Ya, kalau kita belajar tentang kalimat ini bukan hanya bicara tentang menyelesaikan dengan kekuatan, tapi bicara tentang bagaimana mengakhiri pertandingan iman kita, menyelesaikannya dengan baik sampai selesai, sampai akhir. Dan kita ketahui bersama-sama, ini merupakan identitas kita. Seorang yang telah ada dalam Kristus perlu menyelesaikan dengan baik panggilan surgawi yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena panggilan surgawi itu melekat dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu perhatikan, panggilan surgawi yang dimaksud oleh Paulus dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini biasanya dibacakan di mana? Di rumah duka. Ya kan? Di rumah duka. Di saat kita berduka, di saat saudara kita berduka, di saat kita menyaksikan teman kita berduka. Tapi pertanyaannya, betul nggak orang yang sedang kita upacarakan sebagai baik itu tutup peti ataupun ibadah penghiburan atau pemberangkatan, betul nggak orang yang ada di peti itu sudah memenuhi panggilan surgawi yang dikatakan menyelesaikan sampai akhir, finishing strong, yang Paulus menganggap bahwa bagi Paulus ketika dia menyelesaikan sampai akhir, ayat 6 tadi itu kan mengatakan saat kematianku itu sudah dekat. Kalau ada dari antara kita anak-anak Tuhan yang mengetahui kapan Tuhan akan panggil, enak ya? Iya dong, kita bisa menyiapkan semuanya. Menyiapkan anak kita, istri kita, pekerjaan kita, legasi warisan yang kita akan berikan kepada mereka. Kita siapkan karena sudah tahu. Sepertinya seperti itu. Tapi warisan yang dimaksud adalah panggilan surgawi yang dimaksud oleh Paulus itu bukan sekedar finansial, bukan sekedar harta. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Kita perlu belajar untuk apa? Mengakhiri proses pertandingan kita dengan baik. Bahkan kita perlu mencapai garis akhir dan memelihara iman. Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang olahragawan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, olahragawan, dia berlari menuju pada sasaran untuk memenuhi mahkota yang dia inginkan. Dia juga bukan petinju yang sembarangan. Dalam teks yang lain, olahraga bukan hanya lari, bukan hanya petinju, tapi gulat. Bukan hanya bergumul, membanting begitu, bukan sebuah real musuh begitu. Tapi dikatakan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku bukan pelari yang sembarangan, tapi aku berlari sedemikian rupa supaya aku dapat mencapai tujuan garis akhir yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Identitas itu melekat dalam diri kita, panggilan surgawi. Sadar atau tidak, semua orang percaya memiliki jati diri identitas. Kita perlu berjuang sedemikian rupa. Yang menjadi persoalan adalah saat dalam proses perjuangan itulah kita seringkali diperhadapkan kepada putus asa, kepada kekecewaan. Mengapa Tuhan kok begini? Padahal ayat 8 Paulus mengatakan dia melakukan itu semua. Mengapa? Karena telah tersedia reward, mahkota kebenaran. Kepada siapa? Kepada mereka yang telah menyelesaikan panggilannya sampai akhir, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya dalam panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, orang tua, pembisnis, studi dan sebagainya. Kita perlu menyelesaikan dengan baik-baik karena memang itu terkait dalam panggilan kita. Tujuan dari semua itu adalah mahkota kebenaran. Yang menarik adalah dikaruniakan kepada Paulus oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Perhatikan, tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus,
Bukan hanya kepada Paulus saja. Perhatikan, baca bersama-sama yang saya kasih stabilo ya. 2, 3, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya kaget Bapak Ibu. Mengapa? Karena kata merindukan itu ditulis dengan kata agapau. Agapau itu kasih yang sempurna. Jadi mengasihi, menyatakan kasih. Saat kita mengikuti panggilan surgawi, reward itu kita akan dapatkan seperti Paulus dapatkan kalau kita punya agapau, saling mengasihi dalam proses di dalamnya, merindukan kedatangannya. Ingat, dia datang sebagai mempelai. Dia datang sebagai mempelai. Dan kita ini adalah gerejanya yang siap untuk diambil sebagai mempelai. Maka kita perlu mencap diri kita perlu punya jati diri kita untuk merindukan, mengasihi, agapau. Dan itu prosesnya tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota kebenaran itu akan diberikan kepada siapa? Bagi mereka yang punya agapau, merindukan. Dan ini adalah bentuk tindakan aktif dari iman yang perlu kita tunjukkan tiap hari dalam kehidupan kita. Jika demikian, pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu dapat finishing strong, menyelesaikan tugas panggilan kita sampai akhir? Yang pertama, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Anda dan saya harus konsisten untuk mencapai tujuan ilahi. Ucapkan sama-sama, konsisten. Kanan kiri bilang, ayo konsisten. Halo Felis, konsisten dong. Andri ucapkan kanan kiri, sudah belum? Belum, ucapin dong. Konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu tetap, tidak berubah-ubah, ajak, selaras, dan tidak mudah untuk berubah, setia. Itu konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan ilahi dari setiap orang percaya itu adalah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dengan identitas yang baru yang kita miliki, dan kita perlu hidup menyenangkan Tuhan. Kalau dalam proses menghidupi panggilan itu kita nggak akan mencapai finishing strong sampai garis akhir dengan kekuatan yang datang dari Tuhan kalau Anda dan saya tidak pernah konsisten. Sebaliknya, kalau kita konsisten, value ini melekat dalam diri kita, maka apapun keadaannya, apapun pergumulannya, apapun tantangan itu, kita tetap ajak, setia, gak berubah-ubah, bahkan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau boleh dikatakan Daniel dan SMA. Ya, ingat ya, SMA itu bukan sekolah menengah atas, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel dan SMA, Sadrak dan Abednego ini adalah pemuda-pemuda yang brilian, pemuda-pemuda yang hebat. Mengapa? Karena ketika orang Israel itu boleh dibilang dijajah, dihukum oleh Tuhan, memang diizinkan untuk dibuang, dijajah oleh orang Babel begitu. Dan orang Israel ini dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan ternyata orang-orang Babel itu pandai. Pandainya apa? Untuk regenerasi, dia menyiapkan pemuda-pemuda Israel yang baik, pemuda-pemuda Israel yang brilian, yang takut akan Tuhan. Nah, yang menarik adalah suatu ketika mereka ini, dan juga pada rombongan untuk persiapan menjadi pejabat-pejabat dan kepala daerah, semua orang
dijamu oleh semua pemuda-pemuda itu, dijamu dengan baik, diinapkan dalam kamar dan dikasih makan dengan enak begitu. Tapi yang menarik adalah komitmen Daniel, walaupun dia ada di pembuangan di Babel, kehidupannya sulit, kehidupannya tidak mudah, tetapi dia tetap ingat kepada Allah yang dia sembah di Israel. Dia konsisten dengan apa yang dia hidupi. Dan dia ngomong begini dengan orang Babel yang ditunjuk oleh Nebukadnezar. Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa? Santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bukan hanya minuman atau anggur, tapi mereka nggak makan daging. Nanti kita lihat mana yang lebih sehat, katanya. Karena memang ini dia nggak menajiskan, dia konsisten dengan apa yang dia hidupi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak menajiskan diri itu artinya dia konsisten dengan tujuan ilahi yang dia hidupi dalam panggilannya sebagai orang percaya. Bahkan kita ketahui bersama-sama, ketika Daniel itu sudah diangkat menjadi pejabat di Babel, dia dicari kesalahannya. Dia dicari kesalahannya sampai suatu saat dengan kesalahannya itu Nebukadnezar jebloskan dia ke dalam gua yang di situ sudah ada singa-singa yang lapar. Tapi pertanyaannya, mengapa singa itu nggak mau makan Daniel? Mengapa? Karena Daniel ini punya kuasa yang dari Tuhan untuk mengatupkan mulut singa itu. Dia konsisten, maka dia punya kuasa. Dalam kisah yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego, demi didengar bunyi trompet, bunyi sangkakala, kalau terdengar bunyi itu, semua orang harus menyembah patung yang tuanku dirikan. Ketika terdengar bunyi itu, semua orang sujud menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, dan bentuk patungnya itu adalah patung Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak dan Abednego tidak mau tunduk. Mengapa kamu gak mau tunduk? Mengapa kamu gak mau nyembah? Sebab dia punya Allah, dia konsisten. Dia ngomong begini, ketika sudah mau akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, sekalipun aku masuk di perapian yang menyala-nyala itu, dan jika seandainya Tuhan tidak menolong kami, aku juga akan tetap menyembah kepada Tuhan dan tidak akan menyembah kepada patung itu. Dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan orang yang melempar itu juga mati. Oleh karena apa? Kuasa Tuhan membuat orang-orang yang seperti mereka ini finishing strong dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak menajiskan diri, berarti dia konsisten dengan tujuan ilahi. Ada banyak di sekitar kita yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita pegang, sebetulnya membuat kita itu terkamiri, kalau bahasa saya, terkamiri, atau boleh terpengaruh lah. Bapak Ibu, tapi Paulus memberikan nasihat begini kepada kita. Perhatikan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat-kalimat yang saya katakan ini adalah konteks dari mana Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Korintus supaya mereka punya pemikiran yang tepat bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Dan di sekitar kita, saya katakan tadi, ada banyak faktor yang bisa membuat kita najis, membuat kita kotor.
Segala sesuatu halal bagiku. Halal nggak makan makanan yang kita makan tiap hari? Semua yang kita makan halal. Apakah itu berguna? Belum tentu. Hari Sabtu kemarin, saya mendoakan ternak pemain drum kita, Pak Bambang Nora, bukan Pak Bakri. Ya, you know Bakri? Bakri itu adalah Bambang Sukri. Mulai dari sekarang sebut beliau Bakri, gitu ya. Karena ada beberapa Bambang di sini. Saya doakan ke sana dan saya dijamu Bapak Ibu, dijamu durian. Wow, durian enak nggak? Enak. Ada yang nggak suka durian? Salah satunya Tatan itu mau dibayar 1 juta katanya, tapi dia mau makan tapi tidak mau gitu. Tidak tahu apakah dia berubah setia, apakah dia konsisten dengan pendapatnya. Mungkin tidak 1 juta dinaikkan notio gitu atau sapetio. Mungkin dia akan mau Pak gitu ya. Nah, uangnya untuk apa? Untuk bawa gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya dijamu durian. Ada 4 durian yang diberikan kepada saya. Pak Yer, ayo kita makan. Ya, silahkan buka. Ketika dibuka, saya nikmati. Dan ternyata saya menikmati dengan bangga karena semua orang itu melihat saja. Sepertinya saya sudah dikerjani. Itu duriannya itu warnanya kuning, seperti yang ada di jejaring sosial di medsos itu. Kuning. Saya tapi cuma digaris 1 begitu ya. Pak Yer, ayo kita buka lagi. Buka. Loh, tadi sudah beberapa yang kita makan loh. Katakan bahwa itu baik, itu halal nggak? Halal. Tapi kalau saya habiskan 4 durian tadi itu, baik nggak tubuh saya? Mungkin untuk sekarang tidak akan kerasa, tapi masuk di waktu yang akan datang itu akan membuat kita yang tadi saya katakan tidak konsisten karena kita nggak akan pernah untuk finishing strong. Oh iya, saya mulai beberapa hari ini ketika naik sepeda dan saya harusnya pemanasan dulu, tiba-tiba beberapa kali naik sepeda sudah selesai, biasanya nggak pernah begitu ya. Ternyata ada satu lutut yang sebelah kanan ini yang saya rasa kalau naik turun kok sudah mulai kerasa sakit, kram gitu. Ini berarti kan ada identifikasi yang sangat perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu kita perlu perhatikan, memang semuanya halal untuk kita. Iya, semua halal. Tapi jangan-jangan yang halal itu juga membuat kita terkami dan ternajis, sehingga kita nggak finishing strong dalam kehidupan kita. Kalau kita mau finishing strong, mengakhirinya dengan baik dalam panggilan surgawi, mari kita belajar untuk konsisten. Demikian juga dalam komunitas kita. Kalau kita sudah berada di RBC, Rehoboth, sebuah kelonggaran, mari kita konsisten. Mari kita konsisten dengan apa? Support, doakan. Kita perlu bersama-sama merapatkan barisan. Paling tidak, akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan tahap untuk kita bisa gunakan tempat ibadah itu. Yang penting kita perlu bergandengan tangan saling mendoakan. Ya, karena besok Senin kita sudah mulai menggarap dan mulai mengerjakan itu. Doakan, support dalam doa, ya, support dalam doa supaya kerja Tuhan tidak lelet. Supaya kerja Tuhan tidak lelet, karena kalau lelet kan merugikan kita. Makanya kan saya setiap hari, hampir tiap hari itu saya ke sana. Kalau nggak pagi ya sore, saya kadang-kadang datang ke sana mendadak. Begitu saya dapati ternyata beberapa ada di bedeng dan sebagainya. Ngapain kalian di situ? Langsung saya tegur, ya, ayo kerja, ya kan begitu. Apalagi nanti kalau kedatangan Bapak Ibu ke sana, sopo ya ini mau tamu tuh, kok tampangnya koyok bos? Jangan-jangan yang pemilik RBC. Oh iya, aku pemilihnya RBC. Yang kedua, kalau kita mau finishing strong, yang pertama tadi kan kita perlu konsisten untuk panggilan surgawi. Tapi mari kita belajar jadikan setiap tantangan sebagai apa? Peluang. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat tantangan dan menjadikan itu sebagai peluang? Semua orang
punya persoalan dan saya sebut sebagai tantangan. Selalu ada dalam kehidupan kita. Dan selama masih ada kehidupan manusia, selalu ada tantangan. Bahkan tantangan itu lebih update dibandingkan kita. Oh iya, tantangan yang besar kita nggak akan pernah tahu ke depan. Kita kadang-kala Tuhan izinkan. Memang kadang-kala pergumulan tantangan itu terjadi oleh karena kesalahan kita. Ya tadi itu salah makan. Nggak eleng tetangganya, sikat semua. Apalagi duriannya enak. Habis makan durian, makan sate kambing, nggak panggil-panggil lagi gitu. Oh, itu menjadi berbahaya. Itu tantangan yang kita bisa ciptakan sendiri. Banyak, selama masih ada kehidupan, berarti tantangan masih berlaku, masih ada. Siapa yang hari ini tidak punya tantangan? Coba angkat tangan. Semua punya tantangan. Kalau hidup terberat adalah kita mencoba hidup tanpa tantangan. Saya ulangi ya. Hidup terberat adalah kita mencoba hidup tanpa tantangan. Seperti orang di luar sana itu yang hiha-hihi, kanan kiri, tidak punya tantangan, padahal hidupnya berat. Oh iya kan? Hidup terberat itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana menjadikan tantangan sebagai peluang dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari seorang yang bernama Rut. Peluang itu adalah kesempatan. Kairos. Kairos. Bukan berarti kairos itu karena kita mencoba untuk mendefinisikan dengan cara kita, oh ini kairosnya Tuhan. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dan lihat contoh dari seorang wanita yang bernama Rut. Kita baca lebih dahulu ayatnya. Lalu Boas mengambil Rut, dari Rut pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirnya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab, perhatikan baik-baik, menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Hebat Rut itu. 7 anak, 1 anak laki-laki di Israel itu berharga. Tapi Rut lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu kepadanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Daud, nenek moyangnya itu adalah Rut. Rut itu bisa merubah tantangan menjadi peluang. Memang dia orang Moab, dia orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hijrahnya Elimelek dan keluarga ke Moab, dan dia menikah dengan Mahlon, yang membuat dia bisa punya beriman kepada Yahweh, kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Persoalannya, tantangannya apa yang dihadapi Rut? Dia menikah dengan Mahlon. Apa Pak ya tantangannya menikah? Iya, harapannya menikah semua orang bahagia. Betul ya? Siapa yang akan dalam waktu dekat ini menikah? Setiap kali saya memberikan pranikah, apa tujuan Anda menikah? Tujuan Anda menikah supaya saya bahagia, Pak Ian. Supaya saya bahagia. Oh, pertanyaannya, di pernikahan siapa yang betul-betul bahagia? Tidak. Karena di pernikahan itu kita menemukan persoalan, tapi bagaimana memanagenya itulah dalam tantangan-tantangan itu yang membuat kita bahagia.
Jadi jangan punya tujuan untuk menikah, untuk bahagia menikah itu. Karena di tempat pernikahan itu gudangnya persoalan. Betul enggak? Gudangnya tantangan. Dan membuat tidak bahagia. Iya, karena Ruth menikah dengan Mahlon itu, kemudian suaminya itu meninggal. Dia menjadi janda. Dan ketika dia menjadi janda, dia tinggal dengan mertuanya. Mertua perempuan dengan menentu lagi cocok apa jong? Lebih cocok atau jong Bu Yani? Cocok karena sudah beberapa kali cekcok. Jong tidak mudah untuk bergumul dengan menantu perempuan, ya. Nanti Ibu Nana itu juga menantunya perempuan. Karena doa kami adalah istrinya Tatan itu seperti anak kami gitu ya, supaya cocok, tidak cekcok terus gitu ya. Ini tidak mudah. Ruth dan mertuanya Naomi itu juga demikian. Ini tantangan yang dihadapi. Janda. Orpa iparnya begitu pulang. Pulanglah kamu ke rumahmu, itu kata Naomi. Tapi Ruth tidak mau. Di mana engkau mati, aku juga mati. Di mana engkau tinggal, aku juga tinggal. Kepada Allah, jika kau menyembah Allah, aku juga akan menyembah Allah. Ini seorang wanita menantu yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dia menjadi tulang punggung keluarganya. Naomi sudah renta, Ruth masih progres hidupnya, masih muda, dan dialah yang bekerja. Bekerjanya itu memungut bulir-bulir gandum di belakang para penyabit itu, dan sehari penuh dia mengambil bulir-bulir itu. Tapi dia kerjakan karena dia tahu di situ ada peluang yang dia ingin dapatkan. Apalagi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 15 ini mengatakan perempuan ini, Ruth ini lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Persoalan boleh jadi, tantangan boleh datang, seperti yang dihadapi oleh Michael Jordan. Dia dilahirkan sebagai seorang kulit hitam di Brooklyn, dia miskin, tapi mindsetnya dirubah ketika papahnya mementor dia dengan baik, dan sejak itu dia menemukan peluang di setiap tantangan dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tantangan yang dihadapi Ruth itu sebetulnya manusiawi, tapi tantangan-tantangan yang seringkali membuat kita putus asa, kecewa, dan kita nggak bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa finishing strong, selesai sampai akhir mendapatkan reward dari Tuhan, kalau kita nggak bisa menciptakan peluang di setiap tantangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan dan pergumulan yang berat sekalipun sebenarnya tidak boleh membuat kita kecewa, karena di balik tantangan itu ada berkat, di balik pergumulan itu ada upah, ada reward yang kita akan dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita gak akan mengalami finishing strong kalau kita tidak bisa menciptakan peluang di setiap tantangan dalam kehidupan kita. Sulit gak? Tidak mudah, sulit yang dihadapi oleh Ruth. Tapi dia bisa tahu bahwa di ujungnya dia menjadi seorang wanita hebat. Dia melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan dari Daud telah kita bisa ketahui Mesias itu hadir. Istimewa dia. Kalau dia menyimpang dari rencana Tuhan, gak mau mengikuti rencana Tuhan dan mengikuti apa yang dikata Tuhan dan kembali ke Moab, mungkin rencana Tuhan akan berbeda. Dia gak akan pernah mengalami apa yang dinamakan tujuan akhir yang bermanfaat. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar miliki respon hati yang benar. Kalau Anda dan saya mau finishing strong, mengakhiri sampai selesai sampai akhir dengan kekuatan datang dari Tuhan, maka kita perlu memiliki respon hati
yang benar. Mari kita ucapkan sama-sama, 2, 3, miliki respon hati yang benar. Langsung pada contohnya saja ya Bapak Ibu. Respon hati itu penentu finishing strong, tanda dari kedewasaan rohani. Kedewasaan itu tidak diukur seberapa usia kita, tapi dalam respon hati kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, tapi respon hati yang benar. Contohnya adalah Yusuf. Mari kita akan baca. Perhatikan baik-baik ayat 18 mulai. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, ayat mas kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau Anda jadi Yusuf, melihat proses hidupnya yang sedemikian berat, ketika kakak-kakaknya datang kepada dia dan sujud menyembah, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang akan kita lakukan seandainya kita jadi Yusuf? Pasti kita akan mengatakan, ya toh, sudah digenapi, kalian baru percaya. Melehke kalau orang Jawa bilang. Itu seperti itu. Tapi mari kita lihat Yusuf itu punya respon hati yang benar, sehingga dia dapat melihat rencana Allah dalam hidup sesuatu bangsa yang besar. Perhatikan respon Yusuf. Dia dari sejak kecil ketika menyatakan mimpinya, visinya, dimusuhi oleh siapa? Saudara-saudaranya. Tapi yang responnya dia bagaimana? Perhatikan. Tidak melawan. Dimusuhi, tidak melawan. Dibenci. Apakah Yusuf membenci juga? Tidak. Dia mengasihi kakak-kakaknya. Bahkan ketika dia dimasukkan sumur itu sudah dewasa loh. Berontak nggak? Dia mungkin berontak dalam ceritanya, tapi tidak ada kalimat yang dikatakan di situ berontak, karena itu dia diam. Dijual sebagai budak, dia juga nggak melawan dan memberontak. Difitnah ketika berada di rumah Potifar. Difitnah. Ini pemuda yang kau berikan sebagai pembantu, kita akan berbuat tidak senonoh. Akibatnya Yusuf dipenjara. Ketika dia difitnah, dia nggak membalas. Bapak Ibu, ketika Yusuf itu berada di rumah Potifar, dia itu dipercaya menjadi kepala rumah tangga. Semua yang ada di rumah pejabat Potifar itu ada dalam kuasanya dia. Hanya tante Potifar saja yang tidak. Bapak Ibu, ketika difitnah, dia nggak membalas untuk memfitnah. Tapi kebanyakan dari kita, respon hati kita ketika difitnah bagaimana? Kita mulai kecewa, kita mulai jengkel, mungkin kita ngomong, kita fitnah juga begitu. Dia nggak membalas. Di penjara, mungkin kita nggak pernah di penjara, tapi ternyata Yusuf di penjara itu justru dia dipercaya untuk apa? Menjaga tawanan yang lain. Ketika di penjara kemudian dia dilupakan. Pernah mendengar ceritanya Bapak Ibu? Ada 2 orang yang dijebloskan dalam penjara, dan 2 orang yang sama, juru roti dan juru minum, mendapatkan mimpi. Dan diartikan mimpinya sama. Juru roti kemudian mati, dihukum oleh Fir'aun. Tetapi juru minum itu diangkat, dipromosikan. Dia dipromosikan karena mendapatkan arti yang menjadi mimpinya. Dia diangkat menjadi juru minum lagi. Tapi ketika terjadi persoalan-persoalan, dia dilupakan.
Karena mungkin saja engkau ingat aku ya di penjara ini. Katakan kepada Firaun supaya aku juga lepas. Tapi kalau belum waktunya tidak akan pernah. Malah dia dilupakan. Ketika dia lupakan apa yang dikatakan, dia diam. Kalau kita dilupakan bagaimana? Dilupakan, gak dikasih sesuatu saja kadang-kala membuat kita jengkel, membuat kita nggak lagi punya hubungan yang baik. Ya, sejak saya sebagai gembala sekarang betul-betul berhati-hati. Ya, betul-betul berhati-hati supaya tidak ada tanggapan yang negatif gitu tentang itu. Kalau memang saya kasih apa gitu, saya harus kasih rata begitu. Ya, walaupun beberapa kita tidak suka gitu. Ada yang suka pete, di rumah ada banyak pete. Saya kemarin beli 20.000 buah pete banyak. Dapat banyak, kemudian karena yang getek tuh, tahu getek ya, ngambil itu ada yang geletak-geletak. Loh Bu, itu mau dibuang toh? Padahal itu kalau di pasar itu masih laku gitu, bisa 2.001 gitu, bahkan lebih. 10.000 aja 3. Bu ini nggak diambil toh, mau dibuang. Oke, boten dipedet Pak, boten disate. Mungkin yang antar mesin kerso, berarti pedet. Jadi kan kerso toh, ya kerso toh Bu. Sikat saja. Jadi Bapak Ibu, seperti itu. Kalau ada yang suka, ayo kita makan bareng-bareng sambal pete bikinan Ibu Nana, pasti beda. Beda rasanya, pasti enak. Itu menurut saya loh, ya bukan menurut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sering kali terjadi, tapi Yusuf itu sekalipun dilupakan, tapi kemudian dia diingat. Dan ketika dia diingat, itu menggunakan potensinya. Karena Fir'aun mimpi dan diartikan oleh Yusuf, dan dia mulai dipromosikan. Ketika dia dipromosikan, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau dia punya respon hati yang salah, dia gak akan pernah menikmati kemenangan. Dia gak akan pernah finishing strong. Dia gak akan pernah mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan, memang sepertinya kamu jahat kepadaku. Ya, pukul, membenci, masukkan dalam sumur, jual. Aku difitnah, aku dalam penjara dan sebagainya. Tapi ternyata dia katakan, ya, tadi kita bisa melihat Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik untuk memelihara suatu bangsa. Kesimpulannya buat kita, kekristenan merupakan perjalanan yang diwarnai berbagai tantangan. Tetapi anugerah Tuhan akan memampukan kita. Amin. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi satu hal yang kita tahu, anugerah itu akan memampukan. Karena itu mari kita selesaikan sampai akhir. Jadilah kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk finishing strong, kita perlu konsisten. Dan jadikan tantangan sebagai peluang, dan milikilah respon hati yang benar. Amin. Tuhan berkati kita semua. Karya terbesar dalam hidup yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan.
supaya saatnya nanti ketika panggilan surgawi yang kami hidupi sekarang ini dalam prosesnya, kami menyelesaikan sampai garis akhir karena kami dapat memelihara iman kami, Tuhan. Ajar kami untuk konsisten, ajar kami untuk menjadikan setiap tantangan itu sebagai peluang dan punya respon hati yang tepat, yang benar di tiap persoalan dalam kehidupan kami. Mari Engkau memampukan kami, dan biarlah anugerah-Mu itu memampukan kami, Tuhan, untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu Hadi Setiono bisa maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam persekutuan kami di ibadah kami pagi ini, Tuhan, kami juga ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Tuhan, supaya tubuh dan darah Tuhan itu akan jadi berkat buat kami, sehingga iman kami semakin mantap, tidak tergoyahkan oleh apapun, karena anugerah Tuhan itu memampukan kami, sehingga Engkau Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami manunggal, kami satu di dalam Engkau, Tuhan. Di dalamnya kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan. Layakkan kami, Tuhan. Layakkan hamba-Mu memimpin. Layakkan Bapak Ibu Hadi Setiono untuk menjadi pelayan perjamuan kudus pada pagi ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, dan Dia mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan, dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Angkat dengan tangan kanan kita hosti roti yang kita sudah terima, melampaui kepala kita sebagai bentuk kita respect, kita hormat dengan pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab di dalam Kristus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepadanya kecuali dalam Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan. Angkat melambai kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan. Angkat melampaui kepala kita.
Darahnya yang tercurah di atas Kalvari menebus dosa kita, supaya kita manusia yang najis, yang kotor, hina, dapat disucikan menjadi putih seperti bulu domba, menjadi putih seperti salju. Dia melayakkan kita. Sebab itu dia mencurahkan darahnya di atas Kalvari, datang dengan segenap hati. Semua yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib karena cinta dan kasihnya kepada manusia. Bahkan di bilur-bilur Kristus itu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit kita, kelemahan kita. Karena itu ketika kita minum dengan iman, percaya kepada Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memujikan besar-Mu. Kepada Bapa di sorga, Dia siap untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau,
dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.